na'budu. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Perkenalkan, nama saya Alaya. Saya di sini menjabat sebagai pengurus di bagian pendidikan. Jadi sejarahnya mulanya itu pondok ini berdiri atas perintah dari Mbah Yai Ali Maksum Rapya. Jadi dulunya Abah Rosim, pendiri pondok ini, dulu itu nyantri di Mbah Yai Ali Maksum sambil kuliah di UIN Sunan Kalijaga. Kemudian beliau mendapatkan beasiswa kuliah di Arab Saudi. Dan setelah kuliah di sana dan mondok di Arab Saudi selama 11 tahun, Mbah Yai Ali Maksum itu memerintahkan Abah Rosim untuk pulang ke Indonesia dan mendirikan pondok di Indonesia. Beliau juga sudah menyiapkan namanya, yaitu Al Barokah. Jadi sekitar tahun 1997 beliau mendirikan pondok di daerah sini yang mulanya hanya satu tempat saja sebesar kos-kosan untuk mengaji anak-anak sekitar daerah sini sampai akhirnya berkembang menjadi pondok ini. Kalau itu tidak dijelaskan secara pasti ya. Jadi nama itu merupakan nama yang dipilih oleh Mbah Yai Ali Maksum yang diberikan kepada Abah Rosim. Jadi akhirnya pondok ini dinamakan nama itu. Elemen-elemen yang ada di pondok itu apa aja, Mbak? Yang ini Di sini yaitu pertama ada ketua yayasan yang sebelumnya Abah Rosim, karena Abah Rosim sudah meninggal, kemudian diberikan kepada istrinya yaitu Ibu Nyai Hajah Anita Turotul Yatimah Al-Hafidhah. Kemudian dibantu oleh putra-putrinya. Kemudian ada pengurus dan santri yang lainnya. Di Al Barokah ini ada satu tradisi yang sangat khas, yaitu mujahadah. Mujahadah itu dilakukan ketika malam Senin dan malam Jumat. Mujahadah itu semacam kita membuat majelis untuk membaca sholawat berapa ribu kali, sekian kali. Jam 9:30 malam mulainya. Kalau di sini tuh kurang lebihnya campuran. Jadi kami menerapkan pola tradisional, yaitu adanya sanksi terhadap santri yang melakukan pelanggaran. Kami menyebutnya dengan takziran. Jadi misalnya ada santri yang tidak sholat berjamaah berapa kali, nanti ditakzir membaca Al-Quran berapa juz, seperti itu. Tapi selain itu juga ada sisi karismatik, yaitu percontohan dari Ibu Nyai sendiri dan beserta keluarga dalam. Untuk Ibu Nyai itu sebagai pengasuhnya, tapi beliau juga memegang tahfidz untuk hafalan Al-Quran, itu dipegang oleh beliau beserta dengan menantunya. Kemudian putra-putrinya itu mengajar di pengajian kita. Kami menerapkan semua sistemnya, Mbak. Jadi ada bandongan, ada sorogan. Untuk yang setiap harinya normalnya itu sorogan, tapi setiap malam Rabu itu seluruh santri mengaji menjadi satu, ngaji bandongan. Kan kalau normalnya itu mereka terbagi menjadi 5 kelas. Ada kelas 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sebenarnya sistem kami itu madrasah diniyah. Ada sistemnya, yaitu membagi menjadi 5 kelas. Nah, 5 kelas itu sistemnya itu sorogan, ngaji per kelas dengan ustadznya masing-masing. Akan tetapi
kami menerapkan sistem bandongan juga untuk meningkatkan rasa solidaritas antar santri. Jadi mereka tidak merasa, oh aku kelas 1, aku kelas 2, kelas 3. Mereka kadang-kadang juga ditempatkan menjadi satu tempat mengaji bersama dengan pelajaran kitab Ta'limul Muta'alim. Kalau di sini untuk kelas awal, kelas 1 awaliyah itu ada sulam Safinatun Najah, Aqidatul Awam. Terus untuk pelajaran bahasa Arabnya itu masih pengantar sorof, pengantar nahwu, seperti itu. Nanti mulai kelas 2 sudah ada pelajaran amsilatul tasdidiyah, sorofnya. Kemudian nahwunya menggunakan dunia. Kemudian fikihnya sudah menggunakan takrib, dan hadisnya itu menggunakan Arba'in Nawawi. Untuk kelas 3 kitabnya masih meneruskan yang kelas 2 Mbak, tapi yang nahwunya sudah diganti Imriti. Nah untuk kelas 4 ini ada tambahan pelajaran tafsir menggunakan tafsir Iblis. Nah nanti untuk kelas 5 itu sudah tahasus itu sudah kelas yang paling tinggi, jadi sistem mengajinya sudah ada basul masail, praktik membaca kitab kuning, seperti itu. Untuk standar isinya SMP-nya tadi sebenarnya tidak terikat pada satu lembaga apapun, jadi kami menentukan itu berdasarkan keputusan dari lembaga kami sendiri. Jadi untuk ketentuan kurikulumnya, untuk kitab-kitabnya apa, kami menentukan sendiri dengan berkaca ke pondok-pondok lain. Jadi dari pondok sini mengajinya seperti ini, jadi kami berkaca ke pondok-pondok yang lain dan menyesuaikannya dengan pondok kami. Jadi untuk yang kurikulum itu ada pengurus sendiri yang mengurusi bagian itu. Jadi untuk madrasah diniyah itu ada pengurus tersendiri yang mengurusi madrasah diniyah. Untuk untuk pondok ini termasuknya pondok salaf. Karena di sini kami masih menggunakan kitab-kitab kuning, kemudian menggunakan ngaji yang seperti tadi bandongan, sorogan, dan mengaji Al-Quran. Mengenai pengajar, di sini pengajarnya itu ada dari dalam, yaitu putra-putri Bunyani, kemudian alumni dan santri-santri yang sudah kelas tahasus, kelas yang paling atas itu. Jadi jika kita sudah sampai kelas tahasus, sudah berkewajiban untuk mengajar. Jumlah santri di sini keseluruhan untuk putra itu ada 95 sampai 100. Sedangkan untuk putri itu ada 150 sampai 180-an. Untuk bisa lulus dari sini standarnya pertama pertimbangannya sudah lulus kuliah, kemudian yang kedua sudah lulus madrasah diniyah sampai kelas 5 tadi. Jikalau dia mengikuti program tahfidz, dia sudah lulus 30 juz. Program tahfidz itu sistemnya bukan wajib, jadi keminatan, siapa yang ingin ikut program itu ya mengikuti itu. Tapi jika dia sudah mengikuti program itu, konsekuensinya dia dinyatakan lulus jika sudah hafal 30 juz. Batan mamdudun kang den telah den ala dhuhri jahannam ing ngatasé dhuwure neraka jahanam. Liyamurun nasu. Ya kalau menurut sini tuh fleksibel ya, soalnya kan terus untuk kebanyakan anak sekolah sama kuliah, jadi lebih bisa menyesuaikan jadwalita gitu. Terus di sini juga banyak kegiatan-kegiatan, misalnya kayak peringatan Hari Besar Nasional, Hari Besar Islam gitu. Jadi lebih apa ya? Kita jadi lebih seru aja gitu kalau di pondok tuh, bukan cuma ngaji kayak gitu. Kalau di pondok sini tuh juga apa ya?
terkenal santri-santrinya itu milenial gitu. Jadi kan di sini itu nggak kudet gitu sama. Udah. Suka dukanya pondok pesantren sebenarnya senang sih bisa belajar bareng, terus ketemu banyak teman dari latar belakang yang beda-beda itu kan. Sedihnya mungkin ya harus mandiri pertama, terus manajemen waktu bener-bener nggak ada yang ngurusin gitu sih sebenarnya. Kayak gitu ya. Terus sama satu lagi sih kan jadi kita maksimal kan jam 8 ya, jadi kayak buat anak-anak organisator itu sedikit ya tantangan tersendiri. Menyesuaikan antara pondok sama mungkin bagi kita yang anak kuliah tuh kayak susah